Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kebun Ciamis, ada di lokasi kebun Panjalu, dan hari ini kita akan review lilin singkawang dan kita coba naikkan ke DPL 800. Beberapa hari dan minggu bulan yang lalu kita sudah berapa kali coba rasakan alpukat singkawang yang hasil dari kebun kita, dan rupanya rasanya luar biasa. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan Mickey. Ketika saya menemukan Mickey di 600 dpl dan 800 dpl, rasanya hambar, kemudian warnanya juga berubah. Jadi Mickey, sampai kami berkesimpulan bahwa Mickey ini tidak bisa kita naikkan ke DPL 600 ke atas, kecuali dengan nutrisi atau formula-formula tertentu yang kemudian kita merekayasanya dengan teknologi. Dan sekarang kita sedang lakukan uji coba bagaimana Mickey itu di DPL tinggi masih bisa terselamatkan. Namun saya menemukan dua varietas, yaitu lilin singkawang dan apenina, yang dua-duanya adalah DPL rendah, dan ketika kita kembangkan di DPL medium ke atas, rasanya masih juara. Dan kita lihat seperti apa sih lilin singkawang. Nah, lilin singkawang ini kami sebut tanaman nakal. Karena apa? Kami sangat kerepotan sekali untuk membuang bunga-bunga seperti ini. Ini bunga-bunga calon buah. Ini bunga calon buah yang harus kita rutin kita buang. Di satu musim kita nggak cukup 3-4 kali untuk membuang ini, karena ketika kita buang tumbuh bunga lagi. Sampai 4 kali kita buang dan masih aja ada 1-2 yang maksa pengen jadi buah. Bukannya baik. Dan ini kesalahan buat kalian ketika berpikir bahwa tanaman itu semakin cepat berbuah semakin baik. Salah, bos, salah. Kenapa? Kecuali kalau kalian hanya sekedar pengen tahu buahnya, silahkan. Tapi kalau kalian mengejar profit oriented jangka panjangnya, jangan biarkan itu. Tanaman kalian belum waktunya berbuah. Biarkan batang besar seperti yang ada di video saya yang lain, bahwa batang itu bisa dinaiki. Saya dengan bobot yang 70 kilo, terus kemudian batang primer sekundernya udah kuat, silahkan baru berbunga. Karena yang kita kejar adalah produktivitas jangka panjangnya. Namun kalian harus tahu, karakter alpukat lilin itu tidak sama dengan alpukat R1. Yang R1 mudah ditata ke samping. Lilin ini maunya ke atas. Dia tergolong dahan yang tidak lebat. Untuk itu dia tidak terlalu banyak kebutuhan untuk pruning, hanya mengarahkan batang itu mau kemana. Nah, seperti ini. Ketika ini batang mau ke atas, nanti akan kita pruning. Karena sementara ini kita masih penyehatan pohon, masih penguatan. Nah, pruning ini tidak buru-buru kita lakukan ke lilin singkawang. Karena memang karakternya ya batang sedikit, terus jarang. Jadi ini kalau di R1 ini harus saya buang, tapi tidak saya lakukan di sini. Jadi di lilin itu pruning tipis-tipis lah. Beda varietas, beda perlakuan, karena karakter pohon masing-masing membawa tabiat dan keinginan yang berbeda. Kita pindah ke lilin yang sudah ada buahnya, dan sebenarnya ini nggak boleh. Nah, inilah tanaman alpukat lilin yang sudah menunjukkan buahnya. Ini kebetulan ada moli yang sedang mengganggu. Nah, seperti inilah. Nampak oleh kalian bahwa lilin ini sangat manis sekali, bentuknya bagus, dan nah, ini tidak banyak kita lakukan pruning. Dan memang karakter pohon lilin ini seperti ini. Jadi dia sudah membentuk batang ke samping
dengan jenis daun yang ada agak jarang. Nah, dan satu hal lagi yang saya suka dari lilin ini, lilin singkawang ini belum pernah saya dapatkan di kebun saya kena lalat buah. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan sekali untuk para pekebun, lilin singkawang ini. Bentuknya bagus, manis seperti ini, dan mestinya tidak boleh berbuah. Cuman ya tadi kembali sudah kita buang berkali-kali, dan memang buahnya ketika berbuah itu tinggal 1-2 tidak terpantau oleh kita, akhirnya besar. Dan karena ini di sisi jalan, ya suka nggak suka akhirnya kita pelihara. Jadi agar kemudian terutama tim kebun bisa merasakan bagaimana rasa lilin singkawang. Nah, kalau yang sudah besar ini sayang kita untuk dibuang, sehingga kita biarkan. Namun yang udah kecil-kecil masih segenggam gitu tetap kita buang. Karena kita tahu resikonya, begitu ini diberikan buah ini, kita harus habis ini harus kita drop dengan kandungan N tinggi. Jadi dengan pupuk N tinggi, sehingga dia larinya nanti ke pertumbuhan vegetatif. Oke. Nah, seperti ini. Jadi pertumbuhannya bagus. Dari awal sampai kita awal tanam sampai hari ini tidak kami dapatkan pohon lilin kami stres dan mati. Jadi rata-rata memang kematian karena faktor hama eksternal, misalkan penggerek batang dan yang lain. Nah, ini cabang rantingnya seperti ini. Jadi lilin singkawang ini, nah ini sudah mulai calon bunga. Ini seperti ini, dan ini nanti ketika sudah berbunga, waktunya berbunga, ini sangat merepotkan sekali. Sangat merepotkan sekali karena kita benar-benar harus ekstra cermat, karena tidak sekali 2 kali saja kita membuang. Nah, seperti ini. Ini harus kita buang. Ini. Nah, ini bunga-bunga yang memang harus sering kita kontrol. Ini jangan dulu menjadi bunga. Nah, kalau sampai ini menjadi bunga, nanti akhirnya pohon jadi kerdil. Itu pohon jadi kerdil. Ini benar-benar menguras. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak ketahuan ini akan menjadi besar. Ini harus dibuang. Nah, itulah suka dukanya ketika kita melakukan memilih sebuah varietas lilin singkawang. Nih. Oh. Nah, pentil-pentil seperti ini, lilin singkawang tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti, terus maunya berbunga. Memang luar biasa. Jadi saya sedang menyiapkan ratusan dongkelan yang kami akan sambungkan dengan lilin singkawang ini, sehingga tabu lampot yang paling keren nanti adalah lilin singkawang.